Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahmasari dengan NIM 200591155. Pada tugas kali ini, saya akan melakukan pengolahan data dengan 3 metode. Yang pertama, pengolahan data analisis faktor. Yang kedua, pengolahan data regresi berganda. Dan yang ketiga itu pengolahan data ACNOVA. Jadi yang pertama itu pengolahan data analisis faktor. Jadi untuk data analisis faktor itu sudah disediakan, jadi ini datanya. Dan semua data di sini kita copy. Lalu kita kopas di data view. Nah, jadi ini hasilnya setelah dipaste. Nah, karena di sini variabelnya belum ada nama, jadi kita bikin namanya. Umur, gender, lalu education bidang, sama golongan, masih kecil, saat pelatihan PE1, PE1, PSE1, ANX1, SUC1, salah satu pengalaman saat pelatihan saat sampai rumah di kantor dan frekuensi. Nah, karena nama variabelnya sudah kita ubah, kita kembali ke data view. Dan nama variabelnya berubah menjadi umur, gender, education, bidang, lama, golongan. Nah, selanjutnya kita kita pilih analyze ini. Lalu dimension reduction di faktor. Nah, agar ini umur, gender, nama variabel ini menjadi di variabel, kita blok semuanya dengan shift. Lalu kita tekan panah ini. Dan panah itu setelah dipindahkan, kita tombol panah yang ada di samping, maka kan sudah berpindah nih. Langkah selanjutnya kita menekan tombol deskriptif. Pada tombol deskriptif ada beberapa bagian yang harus kita centang. Yaitu kita mencentang yang ini initial solution kita centang, lalu KMON Bartlett test of sphericity ini, dan anti image. Nah, setelah 3 ini kita centang, lalu kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, ini hasil data analisis faktor yang ada di data Excel.
Nah, selanjutnya untuk metode yang kedua itu regresi berganda. Jadi ini sudah ada data. Sudah ada data. Ini kita copy. Lalu kita paste di data view. Kita paste di data view. Lalu perlu kita ketahui bahwa data view ini tempat untuk menginput data, sedangkan kalau variabel view ini yaitu memberikan informasi tentang variabel. Jadi di variabel view ini karena variabel ini masih juga belum ada namanya, kita mengganti namanya di variabel view. Kita mengganti namanya sesuai dengan data itu. Ekspor pemakaian jadi. Nah, kita singkat menjadi ekspor pemakaian jadi, kita singkat menjadi EXS, EKS. Lalu harga pakaian jadi kita singkat menjadi HRG. Dan untuk kursan atau kurs itu kita buat kurs. Nah, kita lihat di data view sudah kita lihat di data view sudah berubah variabelnya. Lalu untuk selanjutnya itu kita pilih analyze, kemudian pilih regression. Di regression ini, karena ini metodenya regresi berganda, kemudian kita pilih linear. Nah, untuk menukarkan ke variabel dependen atau independennya, kita harus mengetahui yang mana variabel dependen dan yang mana variabel independen. Nah, pada data ini ekspor pakaian jadi itu merupakan variabel dependen. Jadi kita klik EKS, kita pindahkan ke dependen. Nah, sedangkan untuk harga dan kurs kita itu menjadi variabel independen. Kemudian kita pilih statistik, dan ada beberapa pilihan seperti collinearity diagnostic, lalu Durbin-Watson itu kita centang dan lalu kita klik continue. Lalu untuk mengetahui heterodesitas, skedasitas dan normalitas, maka tekan tombol plots. Lalu kita harus memindahkan ini ZPRED pada kotak X dengan cara menekan ini ZPRED, kemudian tekan ke sini. Kemudian sementara Y akan diisi oleh ZRESID. Nih, lalu kita klik ke panah ke Y. Jika sudah, maka kita centang bagian normal probability plot. Kemudian klik continue. Setelah semua tombol kita klik dan kita centang tadi, maka untuk memunculkan outputnya kita tekan OK.
Nah, inilah output yang dihasilkan dengan pengolahan data yang dihasilkan oleh metode regresi berganda. Baiklah, untuk metode ketiga itu pengolahan data dengan metode ACNOVA. Jadi, ini sudah ada datanya. Data ini kita copy, lalu kita paste di SPSS di data view. Dan karena ini variabelnya juga belum ada nama, dan sebelumnya kita ketahui dulu pengolahan data ACNOVA ini yaitu analisis yang berguna untuk meningkatkan presisi sebuah percobaan karena di dalamnya dilakukan pengaturan terhadap pengaruh perubahan bebas yang tidak terkontrol. Setelah kita mempaste kepada data view, lalu kita harus menukar nama variabelnya itu di variabel view. Variabel pertama itu nilai mahasiswa atau kita bikin juga nilai. Yang variabel kedua itu IQ. Yang ketiga itu dosen pengajar atau dosen. Nah, di sini sudah berubah kan? Lalu untuk langkah selanjutnya itu kita pilih analyze. Kita pilih menu general. Mana ya? Kita pilih general linear model ini. Lalu kemudian kita pilih univariate. Dan ada 3 variabel yang harus kita masukkan, yaitu nilai, IQ, dan dosen. Nilai kita masukkan ke dependent variable karena merupakan variabel dependen. Lalu untuk variabel dosen kita masukkan ke fixed factor. Dan untuk variabel IQ kita masukkan ke covariate. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, inilah hasilnya. Kemudian inilah hasil dari pengolahan data ACNOVA. Dari output test of between ini terlihat angka signifikan untuk perubahan IQ adalah 0,0. Karena nilai sigma-nya lebih dari 0,05, maka HO-nya ditolak. Hal ini berarti bahwa pada tingkat kepercayaan 95% dapat dikatakan ada hubungan linear antara IQ dengan nilai yang diperoleh mahasiswa. Pernyataan ini mengidentifikasikan bahwa ACNOVA telah terpenuhi. Selanjutnya, dilakukan pengujian untuk mengetahui pengaruh perbedaan dosen pengajar terhadap nilai yang diperoleh mahasiswa. Pengujian ini dilakukan dengan menghilangkan pengaruh IQ dari model. Dari hasil pengolahan terlihat signifikan angka yaitu 0,024 karena nilainya jauh dari 0,5 maka HO kosong atau ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanpa pengaruh IQ pada tingkat kepercayaan 95%, pengaruh perbedaan dosen pengajar terhadap
nilai yang diperoleh mahasiswa. Untuk mengetahui pengaruh IQ mahasiswa dan perbedaan dosen pengajar terhadap nilai yang diperoleh mahasiswa, maka dapat dilihat dari angka signifikan pada corrected model. Corrected model yaitu 0,00%. Karena nilai signifikansinya kecil dari 0,05, maka disimpulkan HO ditolak. Sehingga pada kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa secara simultan IQ mahasiswa dan dosen pengajar berpengaruh terhadap nilai yang diperoleh mahasiswa. Baiklah, mungkin itu saja hasil dari pengerjaan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.